Selamat malam Pramal semua. Gimana kabarnya? Udah makan? Cailan nanyain udah makan gak tuh? Jam-jam segini enaknya nonton film sih. Mimin ada film yang seru banget nih buat kalian. Filmnya itu nyeritain tentang munculnya monster-monster ganas dari dalam bumi. Judulnya Day of Reckoning. Pemain utama di film ini ada Jackson Hurst yang meranin jadi David, Heather McCall yang meranin jadi Laura, J.J. Warren yang meranin jadi Tyler, dan Hannah Hayes yang meranin jadi Maddie. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pembukaan scene-nya ini ada di kantor pengeboran tambang. Pas mereka ngebor sampai ke kedalaman 3.000 kaki, tiba-tiba di monitor kelihatan kayak ada banyak yang manjat ke atas gitu. Salah satu dari mereka mau ngecek pekerja yang ada di bawah. Tiba-tiba monster-monster yang mirip burung itu pada keluar dari lubang-lubang yang ada di bumi di seluruh dunia. Dan ternyata nggak cuma monster burung, tapi banyak monster-monster aneh lainnya. Monster-monster itu mulai nyerang manusia setelah gerhana. Dan nyerangnya itu selama 24 jam. Abis itu pada hilang. Setelah kejadian itu, pemerintah langsung ngebentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri buat mantau keamanan bumi ke depannya. Instalasi militer dibangun di lubang-lubang yang sebelumnya jadi gerbang keluarnya monster-monster itu. Oh iya, manusia yang masih berhasil selamat nyebut kejadian ini sebagai hari kiamat atau hari pembalasan. Nah, alur maju nih ke 15 tahun kemudian. Semenjak kejadian itu, diedukasiin tentang 3 tahap sebelum munculnya monster-monster yang dulu itu. Fase pertamanya itu, hewan dan tumbuhan yang ada di air semua mati. Fase kedua, di langit banyak burung-burung yang migrasi massal. Dan fase ketiganya terjadi gerhana. Masalahnya, menurut pemantauan, hari Sabtu besok tuh bakal ada gerhana. Ini Tyler nyoba nenangin pacarnya, si Maddie. Ketakutan banget dia tiap ada gerhana. Padahal dari kemarin juga udah beberapa kali gerhana, tapi aman-aman aja. Karena kebetulan orang tuanya Maddie lagi pergi, dia ngajak Maddie kencan. Soalnya weekend ini dia bakal bebas, dia mau nginep di rumah ayahnya. Orang tuanya Tyler ini tuh udah cerai dari dia masih kecil. Nah, udah dateng nih si David, ayahnya Tyler, mau jemput si Tyler. Dan emang bener ya, hubungan David sama Laura, mantan istrinya itu nggak akur. Malam itu, Tyler yang lagi nonton TV, tiba-tiba ada berita tentang banyaknya hewan-hewan air yang mati, dan burung-burung pada migrasi massal. Waduh, berarti bener udah masuk ke fase kedua dong ya? Nah, udah ada yang keluar loh di salah satu fasilitas pertahanannya, tapi nggak ada yang tahu. Besok paginya, Laura nelpon, nyuruh David anterin si Tyler pulang ke rumah dia. Katanya teman dekatnya dia, si Milton, mau ngajak dia ke tempat penampungan yang aman. Si Tylernya kabur. Dia mau nyamperin Maddie. Si Milton datang, langsung bantu Laura buat ngelacak posisinya si Tyler. Ternyata si Tyler janjian sama Maddie di taman skateboard. Gak lama, lewat tuh burung-burung yang lagi pada migrasi massal. Tyler langsung nelpon ayahnya, ngasih tahu kalau dia ada di taman skateboard. Sementara itu, petugas di fasilitas pertahanan diserang sama salah satu monsternya. Ini, David berhasil nemuin Tyler sama Maddie. Sirine darurat juga udah mulai dinyalain. Gak lama, Laura sama Milton juga sampai. Mereka langsung OTW ke tempat penampungan. How far? Now we're... Nah, udah sampai nih di tempat penampungan Topanga. Tapi taunya yang boleh masuk tuh cuma perempuan sama anaknya aja. Alasannya sih katanya penampungannya udah hampir penuh. Padahal si Milton udah reservasi duluan loh, tetap gak boleh masuk. Tiba-tiba si Tyler malah kabur. Dia gak mau ninggalin ayahnya sendirian di luar. Laura sama Maddie ngejar Tyler. Tiba-tiba diinfoin kalau tempat penampungannya udah penuh. Ya udah, akhirnya semuanya nggak bisa masuk. Mereka masih bingung nih harus kemana lagi yang sekiranya bisa aman. Karena waktunya sisa 10 menit lagi sebelum penyerangan, Milton ngajak ke sekolah. Di sana ada ruang bawah tanah katanya. Menurut Tyler, di sana tuh nggak aman. Tapi Milton ngotot tetap mau ke sana. Boro-boro mau ke sana, ini aja nggak bisa lewat. Orang-orang ninggalin mobil gitu aja di tengah jalan. Tiba-tiba ada gempa. Barengan sama gerhananya.
Monster-monsternya juga udah mulai pada keluar. Udah usaha nyari tempat berlindung di situ, tapi nihil. David ingat, Ted, kakaknya dia, tadi nelpon, nyuruh dia datang ke tempatnya buat berlindung. Ya udah, dia langsung ajak mereka ke Barstow, tempatnya si Ted. Ya ilah, segala berantem dulu lagi nih, rebutan siapa yang nyetir. Pas Milton lagi ngotot kalau itu mobil dia, tiba-tiba dia kena comot. Mereka langsung buru-buru kabur, lewat sungai Los Angeles tuh. Maddie ketakutan banget. Dia bingung gitu. Apa benar monster-monster ini Tuhan ciptain buat ngebinasain manusia? Laura nyoba berpikir positif. Mungkin emang udah ada dari dulu aja di dalam bumi, cuma baru pada keluar. Aduh, belum juga jauh. Bensinnya udah tiris. Mereka harus cari mobil baru. Nah, nemu nih, banyak mobil. David turun, mau ngecekin satu-satu. Is there someone in there? Pas dia masuk ke salah satu mobil, ada orangnya di kursi belakang. Tuh orang ngasih tahu kalau ada monster di depan. Mana nyamperin lagi? Untung gak ketahuan tuh. Ini pelan-pelan si David nyalain terus mundurin mobilnya. Dia nyuruh yang lain pindah ke mobil itu juga pelan-pelan. Tetap ketahuan. Baik banget tuh orang mau bantuin. Dilemparin garam sama dia. Katanya sih monsternya tuh bakal kalah sama garam. Tapi ternyata gak ngefek itu. Akhirnya orang itu tewas diserang tuh monster. Oke, udah sampai nih di tempatnya si Ted. Tapi gak dibuka-bukain dong pintunya. Wah gila, itu monster-monsternya nongol dari atas tebing. Banyak banget. Buddy, I know you're in there. David, he's here. Coba digedor-gedor, dipukul-pukul pakai batu segala macem, tetap gak dibuka-bukain juga. Pas udah makin deket, baru tuh dibukain pintunya sama Ted. Mereka selamat. Di situ ada Stella, istrinya Ted, sama Garrett, si tentara dari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Katanya sih ayahnya dia kenal sama Ted pas perang. Sampai pas makan malam, tuh monster-monster masih ada di luar. Seakan mereka tahu gitu, di dalam situ tuh ada manusia. Di sini Garrett cerita, ternyata dia ngalamin pas kejadian hari pembalasan yang pertamanya. Dulu, dia lagi ada di pengeboran tambang, yang ada di awal scene tadi itu loh. Dan dia berhasil selamat karena dia nyelam ke kolam air garam gitu. Mungkin gara-gara itu kali ya, jadi dianggapnya tuh monster takut sama garam. Ini Ted diem-diem kayak ngasih kode ke David, kalau ada yang gak beres gitu. David juga pelan-pelan ngambil pisau buat jaga-jaga. Ketahuan sama si Garrett. Jadi si Garrett tuh tadi lagi nyandra Ted sama Stella biar bisa masuk ke situ. Pantesan aja tadi lama banget bukain pintunya. Pasti awalnya dilarang sama si Garrett. Taylor nyoba nyerang Garrett, tapi sayangnya gagal. Malah makin marah tuh si Garrettnya. Lagi ribut-ribut, si Maddie nyuruh pada diam. Di luar tuh hening banget. Tiba-tiba kayak monster cacing ya itu. Mana si Stella kena gigit lagi. Oh ya, ini untung pistolnya berhasil diambil sama David. Diikat tuh si Garrett biar gak rusuh. Gara-gara berisik, monsternya pada balik lagi. Malah datang yang model kayak banteng itu. Monster bantengnya mulai nabrak-nabrakin pintunya. Sumpah ngeri banget jebol ini Maya. Ted ngasih tahu ada terowongan yang menuju ke sungai. Garrett bilang kalau dia punya mobil ada di lembah yang jaraknya sekitar 2 mil dari situ. Dia mau nganter ke fasilitas pertahanan. Katanya di sana ada kamar yang aman buat para petugas. Oke, mereka percaya. Mereka langsung siap-siap, bawa senjata juga buat jaga-jaga. David bukain pintunya dulu, biar tuh monster pada masuk, jadi mereka bisa keluar lewat belakang. Lagi jalan, Taylor lihat ada monster burung yang diem aja kayak kaku gitu. Mau disamperin sama dia, tapi ditahan. Si Maddie malah ngedeketin. Taylor manggil dia. Pas dia mau balik, ada yang ngejerat kaki dia. Untung berhasil dilepasin. Garrett minta dilepasin nih ketannya, katanya biar dia bisa bantu. Itu apa di lengannya si Garrett? Wah, gak bener nih. Jalan kaki sampai pagi, baru ketemu tuh mobilnya si Garrett. Tapi mobilnya gak bisa dinyalain. Sedangkan monster-monsternya udah datang lagi.
Oke, udah nih, udah berhasil dibenerin. Tiba-tiba si Stella ngerebut pistolnya Ted. Dia ngerasa ada yang gak beres sama tubuhnya. Dia mau bundir. Ted berhasil nahan Stella. Pistolnya juga dibalikin. Tapi Stella malah kabur, tetap mau bundir dia. Ya udah, mau gimana lagi kan? Mereka terpaksa ninggalin Stella. Selama perjalanan, ada berita yang nyebutin kalau penampungan Topanga diserang habis-habisan. Ada untungnya ya mereka nggak bisa masuk ke sana kemarin. Nah, udah sampai nih mereka. Garrett nyoba ngontek orang-orang yang ada di dalam, tapi nggak ada jawaban. Mereka mau ngecek ke dalam. Garrett minjem senjatanya si Tyler. Ini si Maddie ngeliat punggungnya Ted berdarah. Kata Garrett di ruang medis ada obat-obatan. Di sini mereka mencar. David sama Garrett ke ruang mesin buat ngidupin dayanya. Sedangkan yang lain disuruh langsung ke ruang medis saja. Sambil jalan, si Garrett ngasih tahu. Katanya tempat ini tuh dibanjirin sama air asin buat pertahanan. Nah, udah berhasil nyalain nih. Pas mereka mau nyamperin yang lainnya, Garrett ketetesan darah. Taunya itu tetesan darah rekannya yang udah tewas. Berarti ada monster kan di dalam sini? Baru juga mau jalan, ada monster yang nyerang mereka. Berhasil dimusnahin tuh satu. Muncul yang lainnya. Garrett kabur, ngunciin mereka di situ. Wah, kampret nih orang. Mereka masih bisa kabur nih lewat jalan lain. Di sini, David kepikiran ide. Dia mau ngalihin air garam ke tangki sirkulasi. Baru juga si David jalan, monster-monsternya ngejebolin pintunya. Jadi yang lain harus kabur. Ini David harus pelan-pelan nih muternya. Ada monster yang lagi makan tuh di bawah. Pas dia mau jalan balik lewat saluran ventilasi, tahu-tahu ada monster yang ngikutin dia. Ditaburin garam tuh, dan bener dong berefek. Kebakar gitu. Dia bingung. Pas balik ke ruangan tadi, yang lain udah pada nggak ada kan? Aduh, mana yang lain mentok lagi nih jalannya buntu. David ngomong lewat speaker, nyuruh mereka narik alarm kebakaran, biar air asinnya keluar. Ted nyoba ngelawan biar yang lain bisa narik tuasnya. Tapi dia kena gigit pundaknya. Ted udah dikerubutin nih. Tyler buru-buru narik tuasnya. Langsung musnah tuh semua monster yang ada di situ. Dan pas banget, waktu penyerangan monster-monster itu juga udah selesai. Semua monster masuk lagi ke lubang, ke dalam bumi lagi. Mereka mau kabur nih. Ketemu lagi sama si Garrett. Tyler ditembak pundaknya. Pas dia mau nembak yang lain, untungnya si David datang. Langsung dihantam dia. Tiba-tiba muncul monster apa itu gede banget. Dicoba ditembakin, tapi gak mempan. Akhirnya si Garrett dicomot sama tuh monster. Mereka kabur. Terus bikin campuran kimia buat ngeledakin monsternya. Di akhir scene, mereka berhasil selamat. Mereka ngeliat dunia luar yang udah ancur-ancuran pasca penyerangan kedua ini. Ya, itu tadi alur cerita dari film Day of Reckoning. Wah, seru banget asli. Tapi serem juga ya kalau benar kejadian kayak gitu. Jangan sampai deh ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.